Kita lanjutkan dialog pada sore hari ini. Saya mau ke Kiai Haji Marsudi Suhud. Kiai Haji, bagaimana sebenarnya sikap dari MUI dan juga NU? Karena kalau kita lihat Ketua NU nampaknya tidak mempermasalahkan, setuju tidak apa-apa digelar Piala Dunia di Bali dan juga Israel bisa bertanding di Indonesia. Ya, bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa kali rapat kita ingin mendengarkan dahulu. Karena di dalam Majelis Ulama Indonesia ada sekitar 77 organisasi keagamaan, sosial keagamaan, sekitar 77. Jadi kita akan mendengarkan pendapatnya organisasi-organisasi ini seperti NU, Muhammadiyah. Walaupun kita lihat dua organisasi NU dan Muhammadiyah mungkin bisa berbeda pandangannya, tapi karena ada sekitar 77, kami ingin juga mendengarkan dari mereka. Selain itu, kita juga harus mendengarkan penjelasan dari pemerintah. Yang jika dilihat dari diplomasi antar negara, itu kita ingin mendengarkan dari Menteri Luar Negerinya, Ibu Retno Marsudi. Nah, yang ada Marsudinya itu. Nah, kita ingin mendengarkan secara diplomasinya bagaimana. Begitu pula secara pandangan hukum, kita punya Menko Polhukam, Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Kita akan dengarkan itu pandangannya tentang hukum, pandangannya tentang konstitusi. Begitu pula Menteri Olahraganya dan seterusnya. Nah, itu yang kita akan mendengarkan beliau-beliau dulu, karena MUI sebagai payung atau rumah besar dari seluruh organisasi tentu sikapnya akan mengikuti daripada organisasi-organisasi itu yang nanti kita akan mendengarkan satu persatu dulu. Kalau untuk pemerintah, ya kita akan mendengarkan itu, ini insya Allah segera. Mungkin nanti dengan Pak Mahfud atau dengan Ibu Retno sebagai Menteri Luar Negeri, atau dengan Menteri Olahraganya. Itu. Nah, Kiai, sudah dijadwalkankah pertemuan untuk mendengarkan bagaimana sudut pandang dan juga penjelasan dari masing-masing menteri yang disebutkan tadi? Mengingat ini waktunya udah mepet loh, tinggal menghitung hari lagi, Kiai. Jadi harus segera mengambil sikap. Iya, pasti. Ini lagi insya Allah sudah komunikasi, mudah-mudahan nanti dengan cepat untuk bisa ngambil. Dan mestinya yang responsif semacam ini kan pemerintahnya untuk menjelaskan kan kepada kita, pada publik, kepada masyarakat, kepada organisasi-organisasi. Saya yakin kalau penjelasannya baik, terus bagaimana bisa diterima dan bisa membedakan tentang dukungan terhadap Palestina kemerdekaan dengan olahraga mungkin nanti bisa dipahami bersama. Itu kalau mendukung Palestina merdeka atau negara yang bisa berdiri di atas kemerdekaannya kan nggak pernah lapuk gitu, terus menerus. Nah, terus bagaimana menjelaskan tentang olahraganya terhadap publik, lah ini yang kami tunggu. Baik, Kiai, kemudian begini, kalau dari sudut keagamaan, oke, saat ini MUI tentu masih menunggu seperti apa mungkin penjelasan dari pemerintahan, kemudian juga tentu kita melihat bagaimana related dengan situasi terkini di tanah air. Tapi kalau dari segi sudut pandang ilmu agama sendiri, jika memang di suatu daerah ini ada riak-riak seperti yang terjadi saat ini, tapi di sisi lain juga kita sudah bersepakat dengan pihak yang bersangkutan, misalkan FIFA sudah bersepakat, sudah dapat approval-nya untuk mengadakan di Indonesia, tapi ada riak-riak seperti ini. Sudut pandang agama seperti apa, Kiai? Memang di satu sisi mungkin mendukung Palestina untuk bisa merdeka, misalkan Kiai sebutkan tadi. Tapi di sisi lain juga kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, sudut pandang agamanya seperti apa, Kiai? Ya, akan dicari mana yang lebih maslahah, itu saja. Dan nanti kita mendengarkan mana yang lebih maslahah dalam hidup bernegara berbangsa di era modern yang semacam ini, dan di situasi yang sudah berbeda di antara zaman hubungan-hubungan dulu
Timur Tengah dengan Palestina, Timur Tengah dengan Israel, mungkin itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan. Pasti secara agama melihat mana yang lebih maslahah, itu aja. Baik. Saya ke Bung Yuko. Bung Yuko menyambung pertanyaan pada segmen sebelumnya. Jadi kalau batal digelar di Indonesia nih, apa hukuman yang akan diberikan oleh FIFA kepada Indonesia? Iya, ini kan sedang ramai di publik ya, kalau misalnya disebut-sebut narasinya bisa disanksi oleh FIFA gitu ya. Semoga aja nggak seperti itu ya. Tapi kalau itu terjadi, tentu ini awan gelap kembali menyelimuti olahraga kita ya, terutama sepak bola. Karena 2015-2016 juga kita pernah disanksi oleh FIFA, akibatnya kita nggak bisa bertanding di level internasional, tidak diakui aktivitas internasionalnya, kita hanya bermain dalam negeri, kemudian imbasnya ke sepak bola itu sendiri, jadi kita kehilangan generasi yang bisa berprestasi karena kita hanya bermain dalam negeri, kemudian juga kita ya dikucilkan dari pergaulan internasional. Tentu ini kerugian yang juga harus dipertimbangkan ya, mengingat bahwa semuanya sudah direncanakan, padahal kita juga baru saja istilahnya memiliki ketua umum baru yang notabene sangat bisa mengakomodasi semua keperluan ya, dari sisi birokrasi, dari sisi finansial, kemudian industri dan seterusnya gitu. Terus tiba-tiba kemudian kita dibekukan, itu tentu kemunduran yang sangat luar biasa, bahkan dibanding sebelumnya, apalagi ini langsung di mata FIFA sendiri ya, karena pelanggarannya boleh dibilang kita nih ingkar janji ya, wan prestasi, kita yang sudah membuat komitmen kok kita yang melanggar gitu. Kalau dulu kan kita dihukum karena kesalahan dalam domestik kita sendiri ya, terjadi persisian antara federasi dengan pemerintah. Kalau ini kita persisiannya dengan FIFA langsung, jadi bisa dibayangkan itu kalau itu sampai terjadi gitu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Ahmad Basara dengan melihat potensi-potensi yang mungkin saja bisa terjadi kalau sampai ini dibatalkan di Indonesia. Indonesia bisa kena dapat efek buruknya. Indonesia akan dikucilkan di dunia internasional dan kita bisa kena sanksi FIFA karena awalnya ini kita sudah sepakat dari awal begitu. Bagaimana kemudian Pak Ahmad Basara seharusnya? Ya. Saya mengutip Kiai Marsudi tadi tentang manfaat dan mudaratnya kalau kita terus menyelenggarakan Piala U20 dengan konsekuensi kesebelasan Israel akan masuk ke Indonesia. Tadi sudah saya katakan bahwa sejak awal semestinya pihak penyelenggara PSSI ataupun lembaga yang lainnya ketika akan mengusulkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20, dan pasti mereka bisa memprediksi bahwa ada kemungkinan Israel akan ikut dalam Piala U20 itu. Mestinya sejak awal, seperti Bung Yugo katakan tadi, pihak penyelenggara mensosialisasikan hal ini, menanyakan kepada seluruh pemangku kepentingan apa dan bagaimananya. Ini kan kita tiba-tiba dihadapkan pada satu realitas, U20 akan selenggarakan dan Israel akan hadir di sini. Lalu terjadi polemik di tengah masyarakat kita. Nah, menurut hemat saya di dalam konteks ini, saya kira Ketua Umum PSSI yang baru harus menggunakan kemampuannya untuk mencari solusi terbaiknya. Saya kira kalau merujuk pada asumsi bahwa politik itu harus dipisahkan dari olahraga, maka kalau kita melihat merujuk, saya bisa membaca berita-berita aktual terakhir pada saat Piala Dunia kemarin, saya menemukan banyak berita yang di situ menunjukkan bahwa FIFA juga tidak niat politik. Karena kemudian FIFA mengeluarkan tim Rusia dari Piala Dunia pada waktu itu. Hanya karena konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kalau dibandingkan persoalan penjajahan bangsa Palestina dengan konflik Rusia-Ukraina, perlu lebih jauh fatal apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada bangsa Palestina. Nah, kalau pada Rusia saja FIFA bisa melakukan itu, maka terhadap bangsa Israel yang menjajah bangsa Palestina berpuluh-puluh tahun lamanya, Israel tidak bisa, maksudnya FIFA tidak bisa bersikap tegas. Janganlah melakukan double standar gitu. Karena kepentingan mereka melakukan hal untuk mengeluarkan kesebelasan Rusia dari Piala Dunia, tapi menyangkut bangsa Palestina, lalu dianggap satu hal yang mengikuti peraturan FIFA. Ini kan double standar menurut saya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kami dari PDI Perjuangan selaku partai pemerintah tentu ingin mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi kita tidak ingin juga Presiden Jokowi di fait accompli untuk berada pada satu situasi yang menabrak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita. Saya kira inilah solusi yang menurut saya bisa diambil jalan keluarnya, ya. Pak Erik bisa melobi FIFA, kalau terhadap Rusia saja bisa bersikap tegas untuk tidak diikutkan dalam Piala Dunia, maka di dalam konteks ini Piala U20 silakan jalankan, tapi FIFA juga harus bersikap tegas ya, terhadap penjajahan bangsa Israel kepada bangsa Palestina. Saya kira itu solusi terbaiknya FIFA.
Oke. Baik. Saya bisa Pak, tambahkan ya Pak. Ya? oh boleh, Ya, silakan. Sebentar, satu. Jadi ini menarik nih. Kalau kita mau objektif ya, sebenarnya pada tahun 2015 lalu ya, kejuaraan dunia bulu tangkis di Indonesia itu di Istora kalau tidak salah. Itu bisa dilihat ya, track digitalnya. Itu atlet bulu tangkis Rusia namanya Misha Gilberman itu bisa loh bertanding loh di Indonesia itu di kejuaraan dunia juga lagi 2015. Apakah karena dia perorangan jadi berbeda atensi publik dengan yang ini tim gitu. Cuma kan kita tetap mengakomodasi itu, Pak. Jadi ini kan lucu gitu kalau apakah ini juga berarti kita double standar gitu, yang satu perorangan satu tim gitu. Karena ini jurisprudensinya udah terjadi. Gitu loh, udah pernah, dan atlet menembak juga. Kemarin bahkan kalau tidak salah ada pertemuan juga parlemen di Bali kan. Itu oke-oke aja itu. Jadi konteksnya gimana ini sebenarnya gitu, mendudukannya kita gitu supaya objektif gitu ya. Oke. Saya bisa tanggapi, bisa. Silakan. Ya, silakan. Iya, saya kira respon masyarakat Indonesia terhadap penolakan kebebasan Israel untuk hadir di atau sebagai peserta Piala U20 juga tidak bisa dipisahkan dari perkembangan politik di Israel sendiri. Ya. Kemenangan sayap kanan di Israel akhir-akhir ini memang semakin menunjukkan agresivitasnya terhadap bangsa Palestina. Ya, saya mencatat tanggal 26 Maret kemarin di tengah malam mereka juga melakukan pengusiran terhadap jemaah Muslim bangsa Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ya, kemudian terjadi beberapa serangan-serangan yang lainnya. Bahkan Menteri Keuangan mereka, ya, Bezalel Smotrich itu memberikan pernyataan bahwa agar desa Palestina itu harus dimusnahkan dan tidak mengakui kebenaran bangsa Palestina. Nah, saya kira situasi politik kontemporer di Israel itu sendiri yang saya kira menyulut reaksi masyarakat dunia terhadap kemenangan sayap kanan di Israel yang semakin agresif ya untuk menjajah bangsa Palestina. Saya kira situasi itu sangat berbeda ya mungkin dengan beberapa waktu yang lalu seperti yang Bung Yuko katakan tadi. Tapi bisa kita cek apakah beritanya seperti itu. Tetapi yang pasti bahwa situasi konflik Israel-Palestina hari ini semakin meninggi eskalasinya setelah sayap kanan yang menguasai beberapa kekuasaan pemerintahan di sana dan semakin menunjukkan agresivitasnya untuk menjajah bangsa Palestina. Saya kira begitu, Sisa dan Rizky. Ya, Pak Ahmad Basara, tapi begini. Tentu kita untuk memutuskan ini MUI juga akan mendengarkan suara bagaimana dari menteri-menteri terkait termasuk dengan Pak Mahfud MD, dengan Ibu Retno Marsudi, kemudian juga dengan Menko PMK yang sekarang saat ini menjadi merangkap jabatan sekaligus menjadi Menpora begitu. Tapi begini, apakah kira-kira kita punya power, kita punya hak untuk mencoba mendiplomasikan dengan FIFA supaya Israel U20-nya ini tidak usah bermain, padahal kan sementara waktu kita sudah tahu tim ini sudah mengikuti serangkaian proses begitu. Kalau terhadap menurut saya sih. Sebentar saya ke Pak Ahmad Basara dulu sebelum ke Bung Yuka, silakan Pak Ahmad Basara. Kalau terhadap kesebelasan Rusia, FIFA bisa mengambil tindakan tegas untuk tidak ikut dalam Piala Dunia atas konflik Ukraina dan Rusia. Kenapa terhadap Israel yang menjajah bangsa Palestina, FIFA tidak bisa melakukan hal yang sama? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, solusinya masih bisa ditempuh. Ya, Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tetapi misalnya pertandingan Israel itu tidak dilakukan di negara kita. Tapi bisa dilakukan di Israel sendiri, di Singapura atau di tempat lainnya. Saya kira itu win-win solution yang bisa ditempuh ya oleh kita juga dengan FIFA. Perbandingannya itu saja, Tika. Terhadap Rusia pada Piala Dunia kemarin, mereka bisa bersikap tegas. Tapi mengapa kepada bangsa Israel, ya, terhadap Israel tidak bisa bersikap hal yang sama? Ini janganlah double standar terus begini dipraktekkan dan dipertontonkan kepada masyarakat dunia dengan tidak adil ini. Begitu saya kira, Tika. Baik, saya ke Bung Yuke. Lalu bagaimana tanggapan dari Bung Yuke dan kira-kira apa yang sekiranya harus dilakukan dalam waktu yang tinggal begitu singkat, sudah tidak lama lagi, sudah di depan mata event U20 Piala Dunia ini? Iya, saya sepakat ya dengan Bapak bahwa memang FIFA double standar. Yes, memang double standar. Sekarang kita masuk dalam situasi itu. Tapi ingat bahwa kita sudah membuat perjanjian dengan FIFA bahwa kita adalah tuan rumah. Artinya kita harus open, harus terbuka dengan semua member FIFA. Karena ini adalah tamunya FIFA gitu. Dan kita harus legowo gitu ya dengan situasi seperti ini. Kalau tidak, maka ya
kesempatan kita untuk bisa menggelar hajat ini akan sirna dan akan harus menerima konsekuensinya. Itu aja sih yang menurut saya harus dipikirkan juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Yuke, terima kasih juga Pak Ahmad Basara, dan terima kasih juga KAI sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Assalamualaikum semuanya, selamat sore.